Bab 636. Lokasi segel. Mata Wang Lin sangat dingin setelah menghancurkan helaian rambut yang mengandung perasaan ilahi wanita itu dalam jumlah yang hampir tidak terdeteksi. Perasaan ilahinya tersembunyi dengan sangat baik. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memperhatikan Su Fei, dia akan dengan mudah menghindari deteksi jika dia lalai bahkan untuk sesaat. Mantra mayat sekte memang menakjubkan, dan mantra untuk menyembunyikan kesadaran ilahi selalu sulit. Sepertinya saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Wanita itu, Su Fei, mampu memancarkan akal ilahi, yang berarti dia adalah tubuh asli. Itu berarti Zhao Yixuan adalah boneka mayat. Wang Lin mulai merenung. Alasan dia dapat mengidentifikasi Su Fei adalah karena Sun Tai, budak yang dipaksakan Zhou Yi padanya saat itu. Sun Tai memiliki boneka mayat yang masih anak-anak, tetapi sangat cerdas dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Hubungan mereka juga sangat unik. Itu bukan boneka mayat yang sederhana tetapi lebih seperti dua individu. Memikirkan boneka mayat Sun Tai, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan si Tunan. Dia akhirnya mengambil alih daging anak itu. Saya tidak tahu di mana situs sekarang, tapi dia pasti berada di planet budidaya yang menjalani hidupnya sebagai raja di antara manusia. Ada sedikit kenangan di matanya. Pada saat ini, dia bukan lagi iblis melainkan manusia fana yang mengingat temannya. Ada juga Sun Tai. Dia adalah ketua sekte mayat di planet Susaku. Dia terlempar keluar angkasa oleh kekuatan garis keturunan leluhur klan iblis raksasa. Keberadaannya saat ini tidak diketahui. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil mengumpulkan pikirannya. Matanya berbinar saat dia melihat retakan bercabang di sekitarnya. Dia tidak bisa merasakan aura Zhou Yi dimanapun, jadi dia harus mencarinya sendiri satu persatu. Zhou Zi senior disegel oleh Ling Tianhou di sini, jadi retakan dengan segel itu pasti memiliki aura Ling Tianhou. Mata Wang Lin menyipit saat akal ilahi menyebar untuk memeriksa celah di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin mengerutkan kening. Dia memeriksa semua retakan di sekitarnya tetapi tidak menemukan jejak Zhou Yi. Ekspresi Wang Lin suram saat dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan kristal yang diberikan Bei Lou padanya. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki kristal. Tak lama kemudian, alisnya semakin erat dan dia menarik perasaan ilahi dari kristal. Jika Bei Lou tidak berbohong, maka disinilah dia menemukan Zhou Yi. Wang Lin mulai merenung. Bei Lou seharusnya tidak berbohong tentang hal ini, karena itu sama sekali tidak relevan baginya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya seperti ini. Jika dia ingin bertindak melawanku, tidak ada alasan untuk menggunakan metode curang seperti itu. Dia bisa saja menyerangku secara langsung. Saat ini hal terpenting baginya adalah melahap iblis kuno lainnya. Kecuali dia menipuku untuk datang ke sini untuk membunuhku dengan pisau pinjaman. Mata Wang Lin menjadi dingin dan perasaan ilahi menyapu area itu lagi. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Jika dia mengatakan bahwa Zhou Yi berada di dasar tidak abis, mungkin saja dia ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Namun, tempat ini terlihat sangat biasa. Saat Wang Lin merenung, dia menyebarkan akal sehatnya. Kali ini dia bahkan lebih berhati-hati saat mencari di setiap celah, tapi hasilnya tetap sama. Wang Lin merenung. Setelah beberapa saat, dia menamparkan tas pegangannya dan bendera jiwa keluar. Dengan gelombang, 1000 fragmen jiwa yang kuat keluar.
Wang Lin mengendalikan pecahan jiwa untuk memasuki setiap celah. Wang Lin menutup matanya dan perasaan ilahi memasuki setiap fragmen jiwa. Dengan cara ini seolah-olah dia sendiri yang berada di dalam celah itu, dan dia mencari setiap celah secara menyeluruh. Kali ini dia lebih teliti, dia tidak membiarkan jejak apapun lolos darinya. Setelah 30 menit, semua pecahan jiwa terbang kembali. Wang Lin membuka matanya dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Saya dengan hati-hati memeriksa semua retakan di sekitarnya, tapi saya masih belum menemukan keberadaan Zoe. Mungkinkah iblis kuno Beilou itu benar-benar menipuku dalam hal ini? Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan matanya menjadi dingin. Namun, matanya tiba-tiba menyipit. Salah. Jika saya adalah Ling Tianhou, saya tidak akan menyegel seseorang di tempat yang begitu jelas. Jika saya adalah Ling Tianhou, Wang Lin mulai merenung. Satu helai energi pedang Ling Tianhou yang tersisa bergerak ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia meminjam sepotong domain Ling Tianhou. Ekspresi merenung di mata Wang Lin berangsur-angsur menghilang dan digantikan dengan tatapan tirani. Wilayah kekuasaan Ling Tianhou adalah tirani, menggunakan sifat tiraninya sendiri untuk melawan langit dan membuat jalannya sendiri. Energi pedang bergerak melalui tubuh Wang Lin dan tatapan tirani menjadi lebih kuat. Jika aku ingin menyegel roh pedang yang menghantuiku, aku tidak akan menyegelnya begitu saja, aku akan membuatnya menyerah pada tiraniku. Jika dia tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 1000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, aku akan menyegelnya selama 10.000 tahun. Jika dia masih tidak menyerah, maka aku akan menghancurkan rohnya untuk memurnikannya menjadi harta karun agar dia menyerah. Saya tidak akan memilih celah yang jelas ini. Jika aku memilih tempat ini, pasti ada alasannya. Jika aku menyegelnya, aku akan memilih. Tatapan tirani itu sangat kuat, seolah-olah dia berada di atas dunia. Pandangannya menyapu setiap retakan. Tatapan tirani di matanya berangsur-angsur menghilang dan tetesan keringat berjatuhan dari dahinya. Saat ini, tatapan tirani benar-benar hilang dari tubuh Wang Lin, dan wajahnya pucat. Domain di dalam energi pedang Ling Tianhou terlalu tirani. Hanya mencoba meminjam sepotong domain ini hampir melukai saya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual surgawi beredar di seluruh tubuhnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi itu terbang dengan pedang setengah bulan. Tangan kanan Wang Lin meraih pedang surgawi dan kemudian dia maju selangkah. Dia tiba-tiba berbalik dengan pedang surgawi, melepaskan energi pedang. Pusaran energi pedang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Merusak. Sambil mengaum, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pusaran energi pedang tiba-tiba hancur dan energi pedang melesat ke segala arah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekat celah di sisi tebing. Suara retakan terus terdengar, dan tak lama kemudian, retakan menutupi lebih dari 1000 kaki di atas dan di bawah tebing. Retakan, suara Wang Lin seperti guntur saat bergemuruh melalui tidak habis. Semakin banyak retakan muncul di tebing, dan sejumlah besar tanah berjatuhan dari sisi tebing. Sisi tidak habis kehilangan 1 inci setelah tersapu oleh energi pedang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggunakan energi pedang lagi. Energi pedang dikirim lagi, dan saat dia melanjutkan, tebing itu dengan cepat terkikis. Setelah 15 menit, sebuah lubang kecil muncul, dan aura yang sangat samar keluar dari lubang tersebut.
Aura ini bukan milik Zhou Yi, tetapi mengandung tirani yang ekstrim. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menunjuk ke celahnya. Pedang surgawi terbang menuju celah itu dengan pedang setengah bulan berada di belakangnya. Pecahan batu dalam jumlah besar berjatuhan dari tebing. Dalam sekejap mata, celah yang tersembunyi 30 kaki di dalam tebing muncul di hadapan Wang Lin. Kesenjangan ini tidak besar, tingginya hanya 5 kaki dan gelap gulita. Saat perasaan ilahi Wang Lin mencoba memasukinya, ia dipukul mundur oleh perasaan ilahi yang kejam. Hal ini menyebabkan tubuh Wang Lin terbang kembali, dan dia menabrak tebing di sisi lain. Terdengar ledakan keras saat batu-batu berjatuhan dari tebing, dan tubuh Wang Lin tercetak di sisi tebing. Dar! Melonjak ke dalam tubuhnya dan keluar dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi dingin. Dia kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang keluar dari tebing. Gerakan ini menyebabkan wajahnya semakin pucat. Tabrakan perasaan ketuhanan barusan hampir menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jika dia belum mencapai tahap ascendan, maka tabrakan sederhana itu sudah cukup untuk menghancurkan jiwa aslinya. Betapa kuatnya, Wang Lin menatap celah itu. Meskipun dia tidak tahu seberapa dalam, dia yakin Zhou Yi ada di dalam sana. Karena perasaan ketuhanan yang bertabrakan dengannya hanya milik satu orang, Ling Tianhou. Hanya sepotong perasaan ilahi yang dia tinggalkan sudah cukup untuk membunuh para penggarap di bawah tahap ascendan. Tepatnya pada tingkat kultivasi apa Ling Tianhou berada. Puncak ascendan tahap akhir adalah akhir dari langkah pertama. Hanya dengan melewati ujian tahap Yin dan yang barulah seorang kultivator dapat memasuki langkah kedua, 3 alam nirwana. 3 alam nirwana adalah nirwana skrier, nirwana pembersih, dan nirwana penghancur. Setiap ranah kemudian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, akhir, dan puncak. Sang Maha Melihat pernah berkata bahwa dia berada di akhir langkah kedua. Saya menghitung bahwa dia berada pada tahap awal nirvana skaterer. Ling Tianhou dan Olsir telah menjadi rival selama puluhan ribu tahun, sehingga tingkat kultivasi mereka tidak boleh terlalu jauh. Dia seharusnya berada di puncak nirvana cleaner. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit dedikasi. Dibandingkan dengan Olsir dan Ling Tianhou, budidayanya terlalu kecil. Dia bahkan belum mencapai puncak langkah pertama, tapi Wang Lin gigih. Sejak dia melangkah ke dunia kultivasi saat masih kecil, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri hampir sepanjang perjalanannya dan sekarang telah menjadi pembangkit tenaga listrik ascendan. Meskipun pembangkit tenaga listrik ascendan hanyalah seekor semut di mata mereka yang berada di langkah kedua, di antara para penggarap langkah pertama, seorang penggarap ascendan masih merupakan kekuatan yang kuat yang harus diperhitungkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke dahinya. 100.000 helai energi pembantaian muncul dan berubah menjadi segel kehidupan yang mengelilingi tubuhnya. Lebih tepatnya, ada satu untaian yang hilang. Wang Lin mengambil untaiannya dan menyatukannya dengan jiwanya. Hasilnya, dia bisa membuat segel kehidupan ini tidak akan pernah hancur kecuali untaian terakhir di dalam jiwa aslinya juga dipatahkan. Dia menamparkan tasnya yang berisi baju besi iblis muncul dan mengelilingi tubuhnya sebagai untaian gas hitam. Perlahan-lahan berubah menjadi baju besi dan aura iblis menyelimuti tubuhnya. Lebih dari 10 simbol emas yang dikelilingi serangga melayang di sekitar Wang Lin, memberikan lapisan perlindungan lain. Setelah melakukan semua ini,
Wang Lin merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Dia mengibarkan bendera dan bendera itu melengkung di sekelilingnya. Lebih dari 100 juta pecahan jiwa meraung di dalam bendera. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat dia melangkah maju dan menyerang celah itu. Bab 637. Menyelamatkan Zhou Yi. Zhou Yi dan Wang Lin tidak memiliki hubungan yang mendalam, namun momen interaksi singkat mereka di alam surgawi terukir jauh di dalam jiwa Wang Lin. Seorang pria yang begitu tergila-gila pada seorang wanita sehingga dia lebih memilih membakar jiwa asalnya sendiri daripada membiarkannya pergi. Kegilaannya tidak menggerakkan siapapun. Namun, kejernihan matanya yang ditunjukkan saat dia membakar jiwa aslinya akan menggugah siapapun yang melihatnya. Dia menghadiahkan sesuatu yang sama berharganya dengan ascen dan kristal hanya untuk Wang Lin untuk menjaga mayat wanita. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, tapi itu yang terpenting baginya sebelum kematiannya. Kemudian Zhou Yi menjadi roh pedang untuk pedang surgawi hujan, tetapi sisa jiwa yang terbentuk dari kegilaannya lenyap dan tidak akan ada lagi. Pada saat itu, Zhou Yi mendengar suara seolah-olah seluruh dunia telah hancur di hadapannya. Jantungnya mati dan energi pedangnya tidak memiliki vitalitas. Menggunakan tubuhnya sebagai roh-roh, dia mengejar Ling Tianhou melalui kehampaan dan bersumpah untuk membunuh Ling Tianhou. Dia saat itu sedang mencari kematian karena satu-satunya keterikatannya pada kehidupan telah hilang. Wang Lin menyaksikan kekejaman dunia kultivasi sepanjang hidupnya. Hampir setiap orang memiliki agenda tersembunyi di hatinya. Hanya sedikit orang yang layak dia mengingatnya di dalam hatinya, Si Tunan, Dun Tian 1, Chi Wu, Zhou Yi. Saat itu dia hanya berada pada tahap formasi jiwa. Sebelum Zhou Yi, dia hanyalah seorang junior yang rendah hati, tetapi hari ini Wang Lin berada di tahap ascendan. Dia menghela napas dalam-dalam dan melangkah ke celah itu. Meskipun dia tahu ada beberapa hal yang berbahaya, sebagai pria yang sadar, ada beberapa hal yang harus dia lakukan. Saat itu, ketika dia menyelamatkan 13, dia melawan Jenderal Iblis sendirian. Hari ini, untuk menyelamatkan Zhou Yi, dia tidak akan berhenti bahkan jika dia dijaga oleh akal sehat pedang Sein Ling Tianhou. Saat dia melangkah ke dalam celah tersebut, perasaan ilahi yang ditinggalkan oleh biksu pedang Ling Tianhou menyerangnya dengan sifat tiraninya. Serangan indera ketuhanan sepertinya semakin kuat saat serangan itu mendekatinya. Perasaan ilahi tirani ini seperti pedang tajam yang bisa menembus langit, dan menusuk langsung ke arah Wang Lin. Pertahanan terluar Wang Lin, bendera jiwa, juga mengeluarkan suara gemuruh saat 100 juta fragmen jiwa berkumpul untuk membentuk perisai untuk memblokir pedang. Namun, perasaan ilahi Ling Tianhou terlalu kuat. Perisai yang dibentuk oleh 100 juta fragmen jiwa ditembus oleh pedang dan terus menuju Wang Lin. Saat ini, Wang Lin mengungkapkan sedikit tekad. Dia jelas tahu bahwa dia tidak boleh bergerak maju saat ini, tetapi jika dia mundur, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk menyelamatkan Zhou Yi. Dalam kehidupan seseorang, akan ada hal-hal yang harus dilakukannya. Jika tidak, bahkan jika mereka hidup selama puluhan ribu tahun, mereka akan melihat ke belakang dan tidak melihat apapun selain kekacauan. Tekad Wang Lin berubah menjadi ketegasan dan dia mengambil langkah lain. Pada saat ini, niat pedang yang terbentuk dari perasaan ilahi Ling Tianhou mendekat. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan simbol emas langsung mengembun di sekelilingnya.
Niat pedang mendarat di tubuh Wang Lin. Petir putih bergerak di antara tubuh serangga pada simbol emas yang mengelilingi tubuh Wang Lin. Dia mengambil satu langkah ke depan tanpa ragu-ragu. Lebih dari separuh serangga di sekitarnya menjadi kaku dan jatuh dari simbol emas tersebut. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Langkah ini memicu perasaan ilahi beberapa kali lebih kuat daripada yang terakhir. Serangkaian suara gemuruh bergema melalui celah di tebing. Gema yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan terdengar seperti murka surga yang ingin semua penyusup mati. Fragmen jiwa dari bendera jiwa tidak dapat menghalanginya sama sekali. Itu dipatahkan sekali lagi dan serangan itu mendarat langsung pada armor iblis. Pada saat ini, energi iblis dalam baju besi iblis runtuh dan Wang Lin merasakan kekuatan yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Dia merasa jika dia tidak mundur, dia akan segera pingsan dan mati. Namun, perasaan hanyalah sebuah perasaan. Dengan pengendalian diri Wang Lin, dia mampu menekan perasaan ini. Matanya menjadi lebih bertekad dan iblis tersebar yang telah dia kep selama 1 abad dilepaskan olehnya untuk pertama kalinya. Wang Lin belum sepenuhnya memantapkan jejak iblis yang tersebar ini, jadi dia belum menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Setelah melepaskannya, jiwa iblis hitam dengan satu tanduk keluar dari dahi Wang Lin. Ia tertawa, dan tawanya dipenuhi energi iblis. Matanya dipenuhi kebingungan saat mencoba melahap energi pedang Ling Tianhou. Pada saat jiwa iblis muncul, energi iblis yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh Wang Lin mengalir tanpa henti dari baju besi iblis. Energinya masuk ke dalam iblis, membuat tubuhnya perlahan berubah menjadi jasmani. Ia melahap akal ilahi Ling Tianhou dan kemudian aura kekerasan meledak di tubuhnya. Wilayah tirani mulai mengamuk di dalam tubuhnya. Iblis mengeluarkan raungan, dan ada sedikit kejelasan dalam ekspresi perjuangannya. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin gemetar saat dia menyadari ketidakstabilan jiwa iblis. Tanpa ragu-ragu, dia mengirimkan sepotong perasaan ilahi ke dalam jiwa iblis untuk mengaktifkan jejaknya. Meskipun jejaknya tidak stabil, jejak itu telah dicetak selama 100 tahun terakhir. Sekarang setelah diaktifkan, jiwa iblis segera tersedot kembali ke tubuh Wang Lin. Suaranya teredam seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra. Bahkan baju besi iblis di sekitar tubuh Wang Lin tampaknya terpengaruh karena berubah menjadi gas hitam dan tidak lagi kokoh. Wang Lin dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Dia kemudian segera mengambil langkah lain dan kali ini dia bergerak maju sejauh 100 kaki. Namun, perasaan ilahi ketiga yang bahkan lebih kuat dari yang terakhir muncul dari kedalaman celah. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bahkan sepertinya berisi suara Ling Tianhou. Suaranya teredam seolah-olah seseorang sedang melantunkan mantra. Bendera jiwa tidak cukup kuat untuk menahannya, dan baju besi iblis sekarang telah hilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah 100.000 segel kehidupan. Pada saat dampak dari indera ketuhanan ketiga tiba, 100.000 segel kehidupan dengan cepat membengkak menjadi 1 juta. Meminjam ekspansi yang tiba-tiba, itu mampu menghalangi akal ilahi Ling Tianhou. Namun, dalam sekejap, 1 juta segel kehidupan dengan cepat runtuh. Pembuluh darah di wajah Wang Lin menonjol saat dia mengaum dan menamparkan tas pegangannya. Kereta perang pembunuh dewa terbang dan berubah menjadi binatang petir. Binatang itu mengaum, tiba di hadapan Wang Lin, dan bertabrakan dengan akal ilahi.
Guntur yang mengelilingi binatang guntur itu mulai mendesis. Tubuh binatang guntur melepaskan sejumlah besar guntur dan terus didorong kembali oleh akal ilahi Ling Tianhou. Meminjam momen istirahat ini, segel kehidupan Wang Lin dengan cepat pulih kembali menjadi 1 juta. Matanya menjadi dingin. Terkadang, pertahanan pasif bukanlah metode terbaik. Jika dia ingin menyerang, dia harus menyerang. Wang Lin maju selangkah dan jari kematian diaktifkan di tangannya. Energi spiritual celestial di dalam tubuhnya melonjak saat dia menembakkan beberapa jari kematian ke arah kesadaran ilahi Ling Tianhou yang saat ini sedang diblokir oleh binatang petir itu. Cahaya hitam yang diciptakan oleh jari kematian melesat seperti anak panah, meninggalkan riak saat mendarat di kesadaran ilahi Ling Tianhou. Wang Lin mengambil 1 langkah lagi dan menunjuk ke depan lagi. Jari iblis muncul dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak. Karena 4 tetes cairan surgawi sejak saat itu, meskipun dia tidak menggunakan batu giok surgawi apapun, energi spiritual surgawinya tampak tak ada habisnya, sama seperti energi pembantaian. Pada saat ini, energi spiritual surgawi di tubuhnya berubah menjadi energi iblis, dan karena iblis yang tersebar, energi iblis menjadi sangat murni. Energi ini keluar dari jari Wang Lin. Bukan hanya 1 tembakan, tapi 10. Tak lama setelah itu, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan sungai bawah tanah muncul. Dia mengambil beberapa langkah lagi saat semua mantranya muncul dan membombardir kesadaran ilahi Ling Tianhou. Wang Lin masih merasa kekuatannya tidak cukup, dan matanya menjadi dingin. 1 juta segel kehidupan semuanya berubah menjadi energi pembantaian, satu-satunya yang tidak melakukannya adalah yang tersembunyi di dalam jiwa asalnya. Mereka menyatu menjadi 1 untaian energi pembantaian dan menyerang. Adapun energi pedang Ling Tianhou, Wang Lin tidak cukup bodoh untuk menggunakannya melawan akal ilahi Ling Tianhou. Dia takut makhluk itu akan berpindah ke sisi lain saat muncul. Pada saat ini, seluruh Tide Abis tampak bergetar. Tanah dan tanah di dinding tebing seakan-akan terperangkap oleh kekuatan misterius saat mulai melayang dari dinding tebing. Semua mantra tiba-tiba bertabrakan dengan akal ilahi Ling Tianhou. Pada saat yang sama, binatang petir itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi saat ia berubah menjadi sinar guntur. Itu menyerang langsung perasaan ilahi Ling Tianhou bersama dengan mantra Wang Lin. Ada serangkaian suara teredam keluar dari pintu masuk Tide Abis di Water Demon Country. Tanah terus-menerus berguncang seolah gelombang suara yang kuat melewatinya. Pada saat ini, bahkan Murong Zuo, yang berada jauh di dalam Tide Abis, merasakan gejolak mengerikan di atasnya. Adapun 2 wanita di sampingnya, mereka juga dengan cepat mendongak, mata mereka dipenuhi teror. Cukup menakutkan. Mungkinkah ini disebabkan oleh Wang Lin? Su Fei menarik napas dalam-dalam, dan tanda kemarahan saat Wang Lin menghancurkan akal sehatnya menghilang. Dia mengambil keputusan, dia tidak akan berani memprovokasi orang seperti ini. Riak kuat terus menyebar melalui dinding Tide Abis hingga mencapai dasar. Bagian bawah Tide Abis dipenuhi dengan koridor. Saat suara memasuki area ini, mereka langsung bergema tanpa henti. Koridor di dasar Tide Abis membentuk persegi dengan lubang hitam di tengahnya yang mengarah ke hal yang tidak diketahui. Ada pedang besar yang tertusuk setengah jalan ke dinding koridor. Saat riak suara sampai ke arah pedang, itu sedikit mengendur. Gelombang suara menyebar hingga bergema melalui koridor. Pada saat ini,
Di pintu keluar negara iblis api tempat para murid keserakahan dan sekte pedang Dalou terjebak. Keserakahan tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar. Aura Ling Tianhou. Mungkinkah dia datang lebih awal? Tidak. Meskipun aura ini milik Ling Tianhou, itu hanya sebagian saja. Selain miliknya, ada aura lain. Aura lain ini tidak dikenal, tetapi muncul di saat seperti ini. Mungkinkah itu karena tokennya? Keserakahan tampak biasa saja saat dia menyapu murid-murid sekte pedang Dalou sebelum menutup matanya. Saat riaknya sampai di sini, riaknya sudah sangat redup. Selain keserakahan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Di sekte pedang Dalou, Ling Tianhou, yang mengenakan jubah Taoisme dan sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. 1. Pemimpin sekte dari sekte pemurnian jiwa. 2. Pria dari klan iblis raksasa yang berteman dengan Wang Lin di alam surga. Bab 638. Hati mati. Segel roh pedang, mata Ling Tianhou memiliki tatapan yang dalam. Tempat aku menyegel roh pedang itu sangat tersembunyi, bagaimana itu bisa ditemukan? Namun, selama roh-roh ingin mati, maka segelnya tidak akan pernah rusak. Ling Tianhou merenung sejenak sebelum menutup matanya. Di titik abis tempat Zhou Yi disegel, pakaian Wang Lin tersapu oleh angin kencang dan berkibar tertiup angin. Dengan rambutnya yang melayang di udara, dia terpaksa mundur beberapa langkah, lalu matanya menjadi dingin. Serangan sebelumnya menghancurkan indera ketuhanan ketiga yang ditinggalkan oleh Ling Tianhou. Namun, harganya sangat bagus. Binatang petir itu telah hancur dan potongan-potongannya harus dikembalikan ke kereta perang pembunuh dewa. Sebuah celah dibuat dalam pengertian ilahi Ling Tianhou, tetapi dengan cepat mulai menutup dan hampir menghilang. Darah di dalam tubuh Wang Lin melonjak dan banyak meridiannya tersumbat. Energi spiritual surgawi tidak lagi mengalir lancar ke seluruh tubuhnya, namun ia tidak segera menyesuaikan kondisinya. Sebaliknya, dia mengambil satu langkah dan menyerang seperti meteor melalui celah kesadaran ilahi Ling Tianhou. Kali ini Wang Lin menggunakan kecepatan penuhnya, dan hasilnya adalah suara gemuruh yang menggelegar. Kesenjangannya tidak sesempit yang dia bayangkan, jadi dia langsung menyerang ke dalam celah itu, dan di sini dia samar-samar bisa merasakan aura Zhou Yi. Pelanggar, mati. Perasaan ilahi Ling Tianhou muncul sekali lagi. Kali ini perasaan ilahi mengirimkan pesan tirani yang langsung masuk ke telinga Wang Lin. Suara ini sangat mengguncangnya sehingga dia tanpa sadar didorong mundur. Suara retakan datang dari seluruh retakan di tebing karena perasaan ilahi ini, dan retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding tebing. Jiwa asal Wang Lin melemah setelah terguncang oleh perasaan ilahi ini. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya langsung memucat. Ling Tianhou ini terlalu kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jika saja akal ilahi yang tertinggal untuk menyegel Zhou Yi sudah sekuat ini, seberapa kuat dia jika dia datang secara pribadi? Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan sikat bening muncul di tangannya. Sambil memegang kuas surgawi, tangannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan simbol emas muncul. Saat simbol ini muncul, ia langsung menerangi celah yang gelap gulita. Tanpa ragu, Wang Lin sekali lagi menggambar. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan, 4 pukulan, tanpa satu jeda pun, dia melakukan 7 pukulan. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggambar lebih dari 1 pukulan dengan kuas.
Meskipun dia menggambar lebih dari 10 simbol sebelumnya ketika menangani bug, itu semua adalah simbol satu pukulan yang paling sederhana. Dengan setiap pukulan, Wang Lin dapat merasakan bahwa sebagian dari jiwa asalnya telah memasuki simbol tersebut. Simbol 7 pukulan itu berisi 7 bagian jiwa asalnya. 7 pukulan adalah batas Wang Lin. Saat dia menyempurnakan kuasnya di suku pemurnian jiwa, dia mengujinya. Dia tidak dapat menggambar pukulan ke-8 karena jiwa asalnya tidak dapat dibagi menjadi 9 bagian. Ada salinan di tubuhnya, dan ada satu salinan di masing-masing dari 7 simbol. Kecuali dia menyerahkan tubuhnya dan seluruh jiwa asalnya bergabung dengan simbol, dia tidak akan bisa menggambar pukulan ke-8. Pada saat dia menggambar pukulan ke-7, seluruh energi spiritual surgawi keluar dari tubuhnya seperti kuda yang melarikan diri dan melonjak ke dalam simbol 7 pukulan. 7 guratan itu menyatu menjadi satu dan menjadi simbol melingkar. Simbol ini tampak sangat kuat seolah memuat alam semesta. Tampaknya matahari telah turun dari langit dan jatuh di celah tersebut. Tidak hanya pancaran cahaya keemasan yang menyilaukan, bahkan melukai jiwa. Simbol surgawi yang dibuat dengan kuas surgawi menggunakan energi spiritual surgawi dianggap sebagai mantra surgawi yang lengkap. Cahayanya menembus tebing tidak habis seperti pedang. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari luar, mereka akan dapat melihat dengan jelas cahaya keemasan yang keluar dari celah tersebut. Cahaya keemasan ini terus menyebar dan segera menerangi pintu masuk Water Demon Country tidak habis yang belum pernah menyala selama bertahun-tahun. Simbol 7 pukulan berisi 7 bagian jiwa asal Wang Lin, memungkinkan dia untuk mengendalikannya seolah-olah itu adalah tubuhnya sendiri. Dia mengarahkannya langsung ke kedalaman retakan. Perasaan ilahi Ling Tianhou mulai menunjukkan tanda-tanda menghilang setelah tertusuk oleh cahaya keemasan. Namun, itu segera berhenti menghilang dan akal ilahi Ling Tianhou mengeluarkan suara gemuruh sebelum menyerang. Kali ini akal ilahi muncul sebagai Ling Tianhou. Ling Tianhou yang mengenakan jubah Taoisme dengan tatapan tirani di wajahnya tertutup selangkah demi selangkah. Dia kemudian menjadi buram hingga berubah menjadi sinar energi pedang dan menyerang langsung ke simbol tersebut. Ketika simbol dan energi pedang bertabrakan, gelombang kejut menyebar dengan sangat cepat. Gemuruh yang hebat menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Gelombang kejutnya begitu kuat bahkan menyebabkan banyak tempat di negeri iblis air berguncang dan mengejutkan banyak orang di negeri roh iblis. Ekspresi Wang Lin sangat pucat dan dia batuk 6 suap darah. Darah itu mengandung energi spiritual surgawi, dan ketika mendarat di tanah, ia menciptakan 6 tanda yang dalam. Simbol itu hancur dan 6 dari 7 indera ketuhanan hancur. Yang terakhir kembali ke tubuh Wang Lin sebelum simbol itu runtuh. Adapun energi pedang yang diciptakan dari perasaan ilahi Ling Tianhou, telah meredup, tetapi ketajamannya tidak berkurang. Namun, simbol yang runtuh itu, bagaimanapun juga, adalah mantra surgawi yang nyata. Meskipun simbolnya telah runtuh, bintik emas yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang dan membentuk sangkar emas. Meski tidak bisa menjebak energi pedang dalam waktu lama, ia masih bisa menjebaknya untuk sesaat. Kerusakan pada jiwa asal dianggap sebagai cedera besar bagi para penggarap. Mata Wang Lin benar-benar merah, dan hati pembantaian muncul. Karena dia sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan mundur. Dia melompati energi pedang yang terperangkap dan langsung menuju ke dalam celah.
Dia mendekat hanya dengan satu langkah. Ada tubuh roh ungu tergantung di hadapannya. Tubuh roh ini adalah Zhou Yi. Mata Zhou Yi terpejam, dan wajahnya dipenuhi kebingungan. Selain area di antara alisnya, seluruh tubuhnya ditutupi warna ungu. Warna ungu ini tampak hidup, karena terus menggeliat. Warna ungu di wajah Zhou Yi seperti seikat benang sutra yang sepertinya mencoba melahap cahaya keemasan dari sela alisnya. Ada formasi setinggi 30 kaki di tanah di bawah Zhou Yi. Untaian gas ungu keluar dari formasi dan memasuki tubuh Zhou Yi. Ada 4 pedang berharga yang ditusukkan ke tanah di 4 sudut formasi. Cahaya yang dipancarkan ke-4 pedang berharga itu perlahan menyatu dengan tanah. Di saat yang sama, ada bola cahaya seukuran kepalan tangan di 3 dari 4 pedang. Bola cahaya memancarkan aura perasaan ilahi yang kuat. Senior Zhou Yi, sudah bertahun-tahun sejak Wang Lin tidak melihat Zhou Yi. Namun, saat ini, Zhou Yi dikelilingi oleh gas ungu ini. Jika cahaya keemasan di antara alis Zhou Yi dimakan oleh gas ungu, maka Zhou Yi akan selamanya menjadi milik Ling Tianhou tanpa ada peluang untuk bangkit. Formasi yang menyegel dan menyempurnakan Zhou Yi adalah sesuatu yang dibuat secara pribadi oleh Ling Tianhou. Dia menyebutnya formasi transformasi iblis pemurnian surgawi. Formasi ini sangat kuat, tapi fokus utamanya adalah pada 4 pedang di tanah. Ling Tianhou pernah menyempurnakan 4 dunia kecil menjadi 4 pedang jiwa asal. Keempat pedang ini adalah proyeksi dari 4 pedang jiwa asal tersebut. Untuk meningkatkan kekuatan mereka, Ling Tianhou meninggalkan 4 indera ilahi di atas pedang, membuat formasi menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk gas ungu, itu adalah aura iblis. Itu berasal dari sisa jiwa iblis kuno negeri iblis air. Alasan mengapa Ling Tianhou diam-diam datang bertahun-tahun yang lalu untuk menyegel Zhou Yi di sini adalah karena dia berurusan dengan iblis kuno di negeri setan air. Mereka memiliki hubungan yang baik. Lokasi retakan ini berada di jalur yang tersembunyi. Pembuluh darah ini tersembunyi di bawah tanah dan terhubung langsung ke ibu kota negara setan air. Hal ini memungkinkan iblis kuno mengirimkan energi iblis melalui pembuluh darah yang tersembunyi kapan saja. Energi spiritual iblis kemudian akan diserap oleh formasi. Kemudian formasi tersebut akan mengubahnya menjadi segel pemurnian surgawi dan perlahan menyerang roh Zhou Yi. Ling Tianhou dan iblis kuno dari negeri iblis air telah membuat kesepakatan. Kesepakatan ini dianggap selesai setelah Ling Tianhou menyegel Zhou Yi di sini. Masing-masing sisa jiwa iblis kuno di 9 negara memiliki rencana mereka sendiri. Iblis kuno dari negeri iblis air sedang mencari tubuh roh yang dapat menahan energi spiritual iblisnya sendiri. Proses ini sangat lambat tetapi juga sangat stabil. Selama cahaya keemasan di antara alis Zhou Yi dilahap, dia akan menjadi tubuh iblis kuno negeri iblis air. Ling Tianhou tidak merencanakan ini sebelumnya, tetapi dia terus-menerus dikejar oleh Zhou Yi setelah meninggalkan alam surgawi. Zhou Yi secara paksa dijadikan roh pedang surgawi oleh wanita berjubah putih dan telah mendapatkan mantra yang kuat. Selain itu, Ling Tianhou telah menderita luka dari wanita berjubah putih setelah mereka bertarung beberapa kali, jadi Ling Tianhou berada dalam kondisi yang sangat memalukan. Dalam pandangan Ling Tianhou, roh pedang ini ingin mati dan bahkan menggunakan energi pedang kehidupan terbatas dari pedang surgawi seperti orang gila. Harus dikatakan bahwa Rain Celestial Sword adalah harta karun nomor 1 di alam surgawi hujan. Meskipun dia mendapatkannya,
dia tidak berani mengeluarkannya sebelum Zhou. Dia tahu bahwa saat dia mengeluarkannya, itu akan dikendalikan oleh Zhou. Meskipun Ling Tianhou kuat, dia terluka oleh cetakan surgawi. Cetakan ini terlalu kuat, dan prestisenya bahkan lebih besar lagi. Ling Tianhou menyimpulkan bahwa mantra surgawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh seorang jenderal surgawi. Mantra surgawi ini jelas merupakan mantra surgawi berkualitas tinggi dan merupakan sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh Kaisar Langit. Satu jari mampu melukainya. Kemudian, menambahkan fakta bahwa Zhou Yi telah menyerang tanpa mempedulikan nyawanya sendiri dan penggunaan energi pedang kehidupan pedang surgawi hujan secara terus-menerus. Ling Tianhou terpaksa berada dalam kondisi yang memalukan. Namun, tidak ada keraguan tentang kekuatan Ling Tianhou. Bagaimanapun, dia hanya berada dalam kondisi yang memalukan untuk sementara. Kemudian dia memikat Zhou Yi ke negeri roh iblis dan menyegelnya di sana, menyelesaikan perjanjiannya dengan iblis kuno di negeri iblis air. Dengan cara ini menjadi dua burung dengan satu batu. Namun, Ling Tianhou tidak menyangka bahwa ratusan tahun kemudian, Wang Lin akan muncul dan mengubah segalanya. Di dalam celah itu, Wang Lin memandang Zhou Yi yang tersegel di dalam formasi. Tubuh Zhou Yi mengeluarkan aura kematian yang kental. Dulu ketika Ting Er menghilang, hatinya sudah mati. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.